Sobat MotoGP Mania, bagaimana kabarnya hari ini? Sebelum dilanjutkan, jangan lupa like, komen, dan subscribe channel Podium, serta tonton videonya hingga selesai, agar tahu berita selengkapnya. Pada video kali ini, Podium akan mengulas tentang Galang Hendra Semangat 45 tampil di balapan kandang Mandalika. Pembalap Indonesia Galang Hendra Pratama untuk pertama kali merasakan atmosfer home race atau balapan kandang jelang penampilannya di seri penutup World Super Sport akhir pekan ini di sirkuit Pertamina Mandalika, Nusa Tenggara Barat. Galang menjadi satu-satunya wakil Indonesia di kejuaraan dunia yang berada di satu level di bawah World Superbike yang juga akan menentukan perebutan gelar juara dunia di Mandalika pada 19 hingga 20 November. Ini yang benar-benar saya tunggu. Setelah 4 tahun saya berada di paddock WSBK, akhirnya ada balapan di Indonesia, kata Galang ditemui di sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat. Seperti diketahui, Indonesia terakhir kali menjadi tuan rumah balap internasional pada 1997 silam, ketika sirkuit Sentul menjalani musim terakhirnya sebagai venue MotoGP dan WSBK atau 2 tahun sebelum Galang dilahirkan. Saya merasakan bagaimana rasanya seperti pembalap-pembalap lain miliki home race, semangatnya beda, kata pembalap yang menjalani tahun keduanya di World SSP bela tim 10 Cat Race Yamaha tersebut. Galang pun mengaku lebih rileks dan tenang menghadapi balapan pemungkas musim di tanah air setelah sebelumnya ia tinggal di Eropa dan jauh dari keluarganya. Sekarang saya bertemu keluarga, teman-teman, dan orang-orang terdekat saya. Psikologinya juga beda, mental juga lebih baik, kata pembalap asal Yogyakarta itu. Menjalani race walk pada Kamis sore di sirkuit Pertamina Mandalika, Galang mengaku terkesan dengan layout trek sepanjang 4,3 km dengan 17 tikungan. Dia juga optimis dapat finish 10 besar di race 1 dan 2 akhir pekan ini demi mendongkrak posisinya di klasemen. Sirkuit ini sudah seperti sirkuit-sirkuit internasional di Eropa sana. Saya sangat yakin dengan riding style saya dan saya sangat mempercayai ini bisa maju ke depan untuk bertarung ke 10 besar. Galang pun menitip pesan kepada masyarakat Lombok. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas sambutan yang luar biasa. Kepada pembalap-pembalap lain juga, mereka bilang ke saya, Indonesia is the best. Jadi kita harus berikan image yang bagus di mata dunia. Dan tentunya, Lombok nantinya akan menjadi tujuan untuk balapan yang juga liburan orang-orang Eropa yang datang ke sini. Galang saat ini menghuni peringkat ke-21 klasemen SSP 300 dengan koleksi 24 poin setelah melewatkan balapan seri sebelumnya di Argentina pada 15 hingga 17 Oktober karena terkendala masalah visa. Pada seri terakhir World Super Sport yang digelar di sirkuit Mandalika akhir pekan ini, 19 hingga 21 November 2021, Galang Hendra menjadi satu-satunya pembalap yang bertarung di WSBK Series. Pembalap asal Yogyakarta ini siap berkompetisi untuk pertama kalinya di lintasan yang memiliki sepanjang 4.310 km atau 17 tikungan. Galang Hendra Pratama begitu antusias menyambut ajang balapan dunia yang diadakan di tanah air ini. Galang Hendra mengaku sangat menantikan balapan ini sejak awal musim dan akhirnya bisa balapan di home race ini. Galang mengaku sangat bangga mewakili Indonesia pada kejuaraan dunia. Berbagai persiapan latihan motor dan fisik sudah dilakukan secara optimal. Pembalap yang membela tim 10 Cat Race Yamaha ini percaya diri dengan dukungan psikologis mampu tampil maksimal dalam home race ini. Galang Hendra akan berupaya all out memuaskan penggemarnya dan masyarakat Indonesia. Untuk itu, dalam proses pengenalan adaptasi di lintasan baru Mandalika, Galang Hendra berusaha memaksimalkan secepat mungkin dan untuk menemukan setup terbaik pada motor Yamaha YZF R6 pacuannya. Motivasi utama dari pembalap asal Yogyakarta ini adalah dapat meningkatkan posisinya dalam klasemen akhir nanti, minimal dapat finish di 10 besar. Saat ini pembalap binaan Yamaha Racing Indonesia itu berada di posisi ke-21 mengumpulkan 24 poin di klasemen sementara World SPP. Jadwal World Super Sport ini akan dimulai pada hari Jumat 19 November 2021 dengan agenda free practice 1 pada pukul 9 waktu Indonesia Barat hingga 9.45 waktu Indonesia Barat. Kemudian dilanjut FP2 pada pukul 13 hingga 13.45 waktu Indonesia Barat. Hari Sabtu 20 November 2021 Super Pole pukul 9.25 hingga 9.45 waktu Indonesia Barat. Race pertama pada pukul 12.30 waktu Indonesia Barat, kemudian pada hari Minggu 20 November 2021 warm up 8 hingga 25 hingga 8.40 waktu Indonesia Barat. Dan lanjut race 2 pukul 12.30 waktu Indonesia Barat.
Halo pecinta MotoGP Mania, kembali lagi di channel Podium. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta tonton videonya hingga selesai agar tahu berita selengkapnya. Pada video kali ini Podium akan mengulas tentang 19 Marshal Malaysia berangkat Rabu membantu WSBK dan IATC Mandalika 2021. Penyelenggaraan waktu balapan WSBK sudah mepet di Pertamina Mandalika International Street Circuit. Pihak MGPL tentunya sudah secara internal melakukan segala hal yang terbaik untuk bisa melakukan untuk mempersiapkan SDM Marshal sesuai dengan ketentuan yang digariskan oleh FIM. Namun, namanya baru pertama dan langsung dihadapkan ke situasi gelaran internasional, ditakutkan akan ada potensi terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Secara para marshal yang ada, mayoritas belum pernah turun membantu di gelaran balapan internasional sebelumnya. Salah satu sas adalah pendampingan dengan marshal yang sudah memiliki pengalaman membantu balapan tingkat dunia. Sebenarnya paling dekat adalah mendatangkan marshal dari Sentul, namun via Kompas diketahui karena waktunya mepet Sentul pun tidak dapat membantu banyak selain doa. Begitu kata Direktur Sirkuit Sentul, Rio Sarwono. Mereka minta bantuan tapi kali ini untuk minggu ini udah mepet. Kita nggak bisa bikin apa-apa, nanti malah nggak berhasil, nanti yang disalahin Sentul lagi. Sisa 4 hari, belum kita ke Senayan, belum mempersiapnya. Gak mungkin lah, ujar Rio. Waktu 4 hari itu tidak mampu bagi kami untuk membantu mereka. Oleh karena itu, kami membantu doa saja. Semoga minggu depan bisa berjalan dengan baik. Dan informasi fresh yang MTC Blog peroleh langsung dari manajer media sirkuit Sepang Malaysia adalah esok hari 17 November 2021 akan diterbangkan 19 personil marshal dari Sepang International Circuit Malaysia ke Mandalika Lombok guna membantu penyelenggaraan WSBK dan IATC di sirkuit Mandalika sampai gelaran berakhir nanti. Para marshal yang dikirim ini adalah marshal terpilih dan sudah terbiasa diterbangkan ke negeri-negeri tetangga untuk membantu penyelenggaraan balapan MotoGP dan F1 seperti di Buriram dan Singapura. Insiden kekurangan marshal pada balapan Asia Talent Cup bakal menjadi atensi untuk dibenahi sehingga tak terulang. Namun dipastikan marshal lokal bakal tetap akan yang bertugas mengawal jalannya balapan pada WSBK World Superbike Mandalika yang bersamaan penyelenggaraan ATC pada 19 hingga 21 November. Kami akan evaluasi dan meningkatkan koordinasi dan komunikasi dengan MGPA agar pelaksanaan WSBK bisa berjalan lancar. Tidak menghadapi kendala seperti saat melakukan race Asia Talent Cup pada Minggu 14 November 2021 lalu, kata Organizing Committee atau Ketua Pelaksanaan Daerah dari Pemprov NTB Ahmad Nur Aulia. Khusus untuk event Asia Talent Cup, MGPA dan ITDC menyerahkan pelaksananya kepada Pemprov NTB, mengingat event ini menjadi ajang bagi para pembalap junior untuk meniti karir di dunia balap profesional. Aulia menjelaskan, untuk area di ring 1 nantinya akan murni menjadi wilayah MGPA dan Dorna Sport. Namun dengan informasi yang beredar mengenai persoalan yang dihadapi para marshal, maka Pemprov NTB berupaya menyambungkan aspirasi marshal kepada pihak MGPA dan Dorna Sport. Agar para marshal tetap ready dan maksimal melaksanakan tugasnya, kaitannya dengan persoalan penyediaan konsumsi bagi marshal, transportasi dan kebutuhan ibadahnya. Ini akan kami koordinasikan dengan MGPA agar apa yang semestinya tersedia bagi petugas di dalam lapangan bisa terpenuhi, katanya. Sementara Direktur Komunikasi dan Operasional MGPA HP Herianto mengaku jika pihaknya juga sudah siap mengakomodir apa yang menjadi masukan dari marshal yang notabene direktur dari warga sekitar. Pihaknya di MGPA akan tetap melibatkan marshal yang bertugas saat kualifikasi ATC pada Sabtu 13 November 2021 dalam final race ATC yang juga bersamaan dengan pelaksanaan WSBK 19 hingga 21 November nanti. Gak ada yang berubah, mereka tetap terlibat, jelas Happy. Pernyataan Happy juga dikuatkan Direktur Olahraga dan Operasional MGPA Dilan Dilato. Ia menambahkan, jika marshal lokal tetap menjadi pilihan utama, tetap lokal hanya ditambah training. Imbuhnya. Manajer Direktur ITDC Mandalika juga memperkuat komitmen mereka untuk tetap melibatkan warga lokal khususnya di sejumlah desa kawasan penyangga KEK Mandalika dalam ajang WSBK, termasuk para marshal, sehingga tidak akan ada penggantian para marshal yang sebelumnya bertugas dalam event ATC. Tidak ada penggantian marshal yang lama tetap ada. Yang kami perkuat adalah pelatihan dan pendidikan serta pendampingan terhadap para marshal tersebut agar siap bertugas di tanggal 19 hingga 21 November untuk penyelenggara event WSBK dan ATC secara bersamaan, tegasnya.
Lalu Widya, salah satu marshal asal Peraya, mengaku senang mendengar kabar jika mereka akan tetap dilibatkan dalam event WSBK. Meski sebelumnya banyak dari mereka yang tidak datang saat final race ATC pada Minggu 14 November 2021 lantaran mereka kecewa. Terus terang kami bangga jadi marshal, karena ini event internasional dan kami berbuat demi nama baik daerah dan negara kami Indonesia, ungkapnya. Para marshal pun tak menuntut banyak, mereka hanya minta diperhatikan konsumsi selama bertugas. Terkait mengenai honor atau apapun yang lainnya, para marshal sebenarnya menurutnya tak perlu menuntut itu menjadi alasan utama kekecewaan mereka. Kami datang mulai pukul 6 WITA dan di area sirkuit sampai malam. Harapan kami diberikan konsumsi untuk sarapan, makan siang, dan makan malam. Sudah, itu saja yang utama, katanya. Terkait masalah ibadah, salat, atau yang lainnya, para marshal bisa menunaikan kewajibannya secara bergantian atau menunggu jeda waktu kosong. Semoga dari kejadian ini kita bisa ambil hikmahnya. Kami juga tidak ingin membuat daerah dan negara kami malu. Cuma kami mengharapkan pola komunikasi yang baik agar kita bisa bersama-sama menyukseskan event yang lebih besar, tandasnya. Dengan ditundanya final race IATC pada Minggu 14 November, rangkaian event WSBK Mandalika tetap berjalan dan dipastikan tidak terganggu. Dian Dilato mengaku sejumlah official WSBK kemarin sudah tiba di Lombok. Sementara sebagian pembalap juga sudah tiba di Indonesia, namun harus melakukan proses karantina di Jakarta terlebih dahulu sesuai protokol COVID-19. Kalau untuk pembalap WSBK, kemungkinan mereka sudah ada di Lombok pada Kamis nanti, terang Dian. Ketua IMI sekaligus Ketua MPR RI Bambang Susatyo melalui rilis MGPA juga menegaskan pihaknya akan memenuhi kelengkapan aspek keselamatan sebagaimana yang ditetapkan oleh FIM, baik saat final race IATC maupun pelaksanaan WSBK yang akan digelar bersamaan 19 hingga 21 November mendatang. Saya yang bertanggung jawab sebagai Ketua Umum IMI selaku regulator yang mewakili Federasi Olahraga Otomotif Dunia di Indonesia, dan kita akan segera melengkapi aspek keselamatan sesuai yang dikeluarkan FIM, tegas Bamsud. Ia menjelaskan sesuai standar FIM memang di setiap pos setidaknya tersedia 8 orang. Inilah yang akan dilengkapi agar tidak terjadi kekurangan marshal seperti yang terjadi dalam final race IATC. Dorna Sport bersama dengan MGPA telah mengkonfirmasi bahwa final ATC terdiri dari 4 balapan yang berlangsung dari 19 hingga 21 November bersama dengan kejuaraan World Superbike.